Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan kebahagiaan tentunya beserta keluarga di mana saja Anda berada. Kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, tentang sapi perah ya, terutama bagaimana kita memanage pemeliharaan pedet ya, pedet sapi perah. Tentunya kita bersemangat untuk mengkaji dari awal ya, dari dia masih pedet. Oke, apa yang harus kita lakukan ya dengan pedet itu, dan apa tujuannya dari pemeliharaan pedet ini? Yang pertama dan yang utama itu adalah untuk replacement stock ya. Jadi kita menyiapkan pengganti induk yang kita punya nantinya. Kita pengen usaha sapi perah itu ada keberlanjutan, dan yang jelas kita pengen bibit yang bagus ya, yang kita ketahui recordingnya, kita tahu silsilahnya, sehingga kita sudah bisa memprediksi produksi, kapasitas produksinya seperti apa. Ini yang kita berharap ya. Jadi udah jelas silsilahnya, ada bebet bobotnya sudah jelas kita tahu. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas sapi yang ada. Jelas kita berharap dari apa yang kita pelihara itu ada peningkatan, ada peningkatan produksinya. Nah, ini sudah barang tentu kita bisa peroleh kalau kita tahu silsilah dari bibit yang kita punya ya. Kalau kita tidak jelas bibitnya, kita bisa mengira-ngira tidak jelas. Kita upgrade ya, atau grading up dari ini bibit yang kita punya. Semakin hari semakin bagus tentunya yang kita punya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah lebih baik membesarkan pedet dari turunan unggul sendiri. Kenapa kita memelihara pedet dari turunan unggul kita sendiri? Karena kembali kita tahu recordingnya, kita tahu tetuanya, kita tahu induknya, induk betina, kemudian pejantannya, kita tahu silsilahnya. Nah, ini yang kita harus kita jamin ya. Kalau kita beli dari tempat yang lain ataupun orang lain, belum tentu kita bisa tahu produksinya. Bisa saja diomongin, ini sapinya atau bibitnya bagus ya, atau cuma dilihat dari luarnya, eksteriornya saja, tidak bisa ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan recording. Berikutnya adalah yang keempat, angka kematian anak sapi ini dapat mencapai 20%. Ini yang penting kita harus perhatikan ya, bagaimana, dan ini menjadi indikator apakah peternak itu berhasil, ataupun kalau ada manajernya, seorang manajer itu berhasil, itu dari angka kematiannya itu yang rendah, dan bahkan kalau bisa 0, itu tidak ada kematian tentunya ya. Yang berikutnya adalah kesehatan ya, yang harus diperhatikan itu kesehatan, nanti akan di belakang kita akan bahas. Kemudian pemberian pakannya ataupun pemberian susunya, nanti mulai dari kolostrum, ataupun juga selanjutnya itu adalah perkandangan ya. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pemeliharaan anak sapi atau dikenal dengan pedet ya. Tidak hanya anak sapi, sebetulnya ternak perah itu bisa kambing perah, dikenal dengan pemeliharaan cempe ya. Kemudian anaknya ini jadi tebak-tebakan, anaknya kerbau itu gudal ya. Nanti kalau mungkin istilah-istilah itu di beberapa daerah mungkin akan berbeda ya, silahkan Anda sesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Kalau mungkin Anda sebagai penyuluh ataupun sebagai yang mengedukasi masyarakat, mungkin ada hal-hal istilah yang lebih sederhana
sehingga masyarakat itu bisa paham terhadap apa yang akan disampaikan. Kemudian upaya kita yang bisa kita lakukan supaya pedet itu dilahirkan sehat. Sedal, pedet, cempe, gudel dan seterusnya ya. Itu kita upayakan itu harus sehat ya. Nah, bagaimana persiapannya? Dimulai dari kebuntingan, paling tidak itu 7 bulan itu harus sudah diperhatikan. Makanya di dalam sapi perah itu ada masa istirahat ya, kering kandang yang harus disiapkan oleh peternak. Jadi tidak diperah ya menjelang kelahiran, paling tidak 2 bulan menjelang kelahiran itu harus dipersiapkan induknya. Untuk apa? Ya jelas dia untuk mempersiapkan embrionya atau fetusnya ya, mempersiapkan kelenjar susunya, ambingnya atau mammary sistemnya ya, glandula mamainya ya, itu harus dipersiapkan dengan baik, tentunya dengan pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, masa kering kandang tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan atau perkembangan dari kelenjar susu ya, atau pertumbuhan dan perkembangan sel-sel sekretoris dan duktus-duktusnya itu harus dipersiapkan. Oleh karena itu, seperti dikatakan tadi, ada masa keringnya. Ini adalah tujuannya supaya pertumbuhan sel-sel sekretoris dan duktus-duktusnya pada ambing tersebut tidak terganggu. Jadi kita persiapkan benar si induk itu di waktu masa kering tersebut. Nah, kemudian bagaimana indikator berikutnya? Kita berharap ya dengan perlakuan ada masa kering kandang dan seterusnya, itu kita berharap bobot lahir dari anaknya itu lebih dari 30 kilogram. Jadi lebih ya, boleh 31 dan seterusnya ya, atau 30 kilogram lah, jangan sampai di bawah 30 ya. Itu menunjukkan atau bisa dijadikan indikator bahwa pemeliharaan kita kalau misalnya ternyata pedetnya di bawah 30 kilo itu kita harus evaluasi diri, harus kita evaluasi ini ada sesuatu yang kurang mungkin dari pakannya yang kita berikan dan seterusnya ya, yang harus dievaluasi supaya jangan sampai pedetnya itu di bawah 30 kg. Dan ini juga berdampak pada proses pemeliharaan pedet itu sendiri nantinya kalau misalnya bobotnya di bawah 30 kg ya. Jadi ada semacam hambatan di situ. Nah, kalau pada manusia yang dikhawatirkan pada masa pandemi sekarang ini adalah stunting ya. Stunting itu harus dipersiapkan jangan sampai terjadi ya, dimulai ya sama ya waktu seorang ibu itu hamil ya. Jadi harus dipersiapkan itu makanya ya, mungkin dari nutrisinya, asupan ya harus benar-benar tidak hanya makan karbohidrat aja, karbo singkong saja tanpa disiapkan sumber proteinnya. Entah sesuatu yang sederhana sebetulnya yang bisa kita berikan, misalnya telur ya. Walaupun telur yang kecil ya, telur puyuh misalnya, tapi ya itulah sumber protein yang efektif. Atau mungkin susu ya, kalau ada susu pack dan susu kental yang bisa diberikan untuk mendukung protein kebutuhan dari embrio tersebut ya, atau fetus yang ada di seorang induk, bukan seorang induk ya, seorang ibu. Kalau ini ya itu harus kita persiapkan, jangan sampai terjadi tadi kalau manusia stunting, kalau pada hewan itu beratnya di bawah 30 kilo. Kita berharap jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, bagaimana penanganan pedet baru dilahirkan juga? Ini juga harus salah satu kita tata laksana atau memanage bagaimana kalau misalnya pedet itu baru dilahirkan. Nah,
Kita mulai dari menjelang kelahiran induk itu harus dipisahkan karena kita tahu dia sudah mulai gelisah biasanya. Kemudian kita siapkan alas jerami yang kering kalau ada, ataupun goni ya yang kering agar hangat dia. Kalau sekarang ada juga yang menggunakan karpet ya, bukan karpet untuk karpet manusia, bukan karpet Aladin ya. Jadi nah ini harus dipersiapkan di kandang, di alasnya ya. Kemudian kelahiran yang normal itu prosesnya ya, jadi pada saat itu tidak lebih dari 30 menit. Kalau lebih itu harus kita waspada. Ya harus, apakah harus didampingi atau minta tolong mantri hewan atau dokter hewan dan seterusnya ya. Kalau sudah ini harus kita siap-siap. Nah, bila belum lahir, apa yang perlu kita lakukan? Perlu dibantu. Caranya bagaimana? Ya, kalau misalnya kakinya sudah keluar, kaki depannya ya ataupun kita keluarkan, kita coba pegang kaki depan yang sudah keluar dengan kedua tangan kita. Kemudian tarik ke perlahan-lahan ya, seirama dengan perjalanan induk sampai pedet itu keluar. Perjalanan itu waktu ngeden ya. Merejan, jadi induknya merejan itu akan kelihatan itu. Jadi ada pengaruh hormon oksitosin, nanti dia ke waktu ngedan kelihatan sambil kita lihat, kita rasakan apakah dia saat ngeden atau tidak ya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah jangan sekali-kali melakukan penarikan paksa pada saat induk tidak merejan. Itu akan nanti menimbulkan masalah yang baru, terjadi robek ataupun yang lain, nanti itu bisa bermasalah. Tunggu, sabar, kita lihat induknya apakah dia sudah merejan atau seperti apa ya. Pada saat kontraksi itu baru kita tarik ya dengan seirama tadi ngedennya induknya atau perjalanan induk tadi. Berikutnya adalah proses ya, pada proses kelahiran itu dipicu oleh sekresinya adrenokortikotropik hormon atau sering dikenal dengan ACTH dari kelenjar pituitari anterior pedet itu ya. ACTH ini selanjutnya akan memicu tersekresinya hormon steroid dari bagian korteks adrenal pedet ya. Jadi kortikosteroid ini akan masuk ke sirkulasi darah induk yang merangsang plasenta mensekresikan prostaglandin atau sering disingkat dengan PGF2 alfa yang menghambat sekresi progesteron, di mana hormon progesteron ini hormon yang memelihara kebuntingan. Apa yang terjadi kalau misalnya kebuntingan tidak terpelihara? Maka dia proses untuk pengeluaran ini pedet itu akan berlangsung, atau embrio itu atau fetusnya itu akan dikeluarkan ya. Oke, PGF2 alfa ini akan merangsang oksitosin ya, yang menyebabkan kontraksi uterus ya. Jadi hormon oksitosin ini yang menyebabkan proses kontraksi uterus, di mana proses perjalanan itu ya, kalau pada manusia itu ada pembukaan pembukaan ya. Jadi ini juga terjadi secara fisiologis hampir sama yang terjadi pada sapi perah ataupun pada ternak ya. Jadi dengan adanya oksitosin ini ada proses ya, di mana itu ada kontraksi sehingga sapi itu akan merejan atau ngeden terus menerus. Nanti pertama mungkin ada durasinya yang agak panjang, tetapi maksudnya jedanya ya, sampai menjelang nanti benar-benar pas saat mau dikeluarkan fetusnya atau anak-anaknya itu semakin kuat dan durasinya itu akan semakin cepat dan terus menerus. Maka setelah itu dikeluarkanlah anaknya tadi ya, dikenal dengan proses partus ya. Nah, sekarang periode persiapan ya,
Apa yang terjadi proses di periode persiapan ini ya? Periode ini bisa berlangsung beberapa jam, bisa dengan kisaran 10 sampai 14 jam, bahkan bisa lebih. Periode ini ditandai dengan kelenjar air susu, klostrumnya sudah mulai menetes ya. Kemudian dalam artian kalau kita pencet ya, sudah ada mungkin titik-titik susu kolostrum ini di tipnya atau putingnya ya. Jadi vulvanya sendiri mulai membengkak dan keluar lendir biasanya. Daerah pinggang melegok, agak melengkung pinggangnya ya, misalnya di sini agak melengkung ya. Kemudian induk berjalannya sudah mulai perlahan, agak gontai lah. Apa ya istilahnya ya, agak perlahan lah. Kemudian tidak tenang dan menyendiri dia. Ya, dia mempersiapkan diri untuk proses berikutnya tentunya. Nah, berikutnya adalah periode di mana terjadi periode pembukaan serviks ya. Kontraksi uterus dan cairan fetus mempunyai daya untuk membuka serviks ya. Pada periode ini terasa sakit atau dikenal dengan dolores ya. Mungkin kalau bagi pejantan atau bapak-bapak tidak merasakan, atau untuk ibu itu sangat sakit ya, yang berlangsung setiap 15 sampai 20 menit ya. Semakin lama serviks membuka, semakin lebar dan berlangsung sekitar 3 sampai 6 jam. Nah, proses berikutnya adalah periode di mana pengeluaran fetus. Nah, pada periode ini fetus berada di pelvis inlet ya. Kemudian kantong amnion ya bergerak melewati vagina dan menggantung di vulva. Kalau manusia itu dikenal dengan air ketuban yang disebut dengan water bag. Nah, perjalanan yang terus-menerus menyebabkan kaki fetus di water bag gitu ya. Dia akan menyebabkan terus ditekan, akhirnya kantong ini pecah. Nah, karena desakan kaki fetus tadi. Kemudian kepala fetus ada di labia ya. Di bagian vaginanya ada labia ya. Yang keluar biasanya moncongnya dahulu. Nah, kalau misalnya kejadiannya tidak seperti itu kemungkinan tidak normal ya. Bisa saja terjadi distokia namanya, kelahiran yang tidak normal, misalnya pantatnya duluan atau kaki belakang duluan. Nah, ini juga perlu pertolongan yang lebih intensif lagi, mungkin butuh dokter hewan atau mantri hewan. Nah, dengan tekanan yang kuat akhirnya dada fetus keluar, disusul panggul dan kaki belakang, dan akhirnya fetus itu keluar. Nah, ini yang beberapa hal yang harus diperhatikan bagaimana kita mengelola atau memanage kelahiran dari seekor induk sapi ya. Kita harus perhatikan ini dengan baik tentunya. Kalau tidak itu bisa merugikan, karena sampai kalau terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya, dua korbannya induknya sama anaknya bisa mati nantinya. Nah, periode berikutnya adalah periode pengeluaran plasenta. Kontraksi uterus telah berjalan setelah kelahiran untuk mengeluarkan plasenta dan pembungkus plasenta ya. Plasenta secara aktif sudah terlepas sejak periode kedua dan disempurnakan pada periode ketiga karena adanya tekanan dan uterus ini ya, membran dan plasenta fetus akhirnya terlepas dan keluar lewat vulva tadi. Nah, bila kalau ada kejadian 12 jam plasenta tidak keluar, sebaiknya dibantu atau dikeluarkan melalui palpasi ya, dikeluarkan. Nanti itu juga menimbulkan penyakit itu nanti ya, infeksi dan seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya pedet
atau menolong pedet atau tata laksana bagaimana pedet itu setelah keluar ya. Setelah pedet lahir adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lendir yang ada di mulutnya dan hidung pedet. Agar apa? Ya, jangan sampai mengganggu pernafasan karena pedetnya sudah butuh bernafas, menghirup udara segar yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian bulunya yang basah oleh lendir secepatnya dikeringkan, bisa dilap ya, tapi jangan dimandikan. Dilap dengan kain yang kering ataupun apa saja yang kering dan bersih, bisa juga jerami dan seterusnya ya. Kemudian dilakukan pemotongan tali pusat. Setelah kuat berjalan, selanjutnya pedet dipisahkan pada kandang tersendiri. Nah, ini catatan ya, kalau misalnya kondisi normal, induknya sehat, biasanya induk itu secara behavior dia, secara natural dia akan menjilati ya lendir-lendir yang ada di kulit atau bulu-bulu anak sapi ya. Secara normal kalau di alam seperti itu, dia sudah kodratnya seperti itu ya. Jadi menjilat, membersihkan sambil menstimulasi supaya anak pedet itu atau pedetnya kok anak pedet, anak ya jelas pedet ya, pedet masih anak-anak, dia itu supaya cepat bisa pulih dan dirangsang supaya bisa cepat berdiri. Nah, biasanya dia secara normal akan cepat menyusu ke induknya ya. Nah, itu susu yang pertama itu dikenal dengan susu kolostrum. Nah, harus diberikan. Ini adalah warisan yang terbesar bagi seorang induk ya kepada anaknya, karena di situ kandungan gizinya, zat gizinya luar biasa ya. Karena nanti itu akan berdampak pada imunitas si pedet tadi ya. Jadi benar-benar itu menyiapkan sedemikian rupa. Kolostrum itu kandungannya sangat amat luar biasa bagusnya ya. Nah, ini juga catatan mungkin bagi teman-teman, bagi Anda semua, ini jadi pengetahuan bahwa wajib hukumnya baik untuk ternak ataupun manusia, kolostrum itu harus diberikan pada anaknya. Kalau anak manusia ataupun ini kan gampang ya, upayakan diberikan. Tapi kalau untuk sapi perah itu memang kita batasi ya, karena kita akan gunakan susunya untuk dijual sebagai produk dari sapi perah ya. Jadi itu. Nah, ada di beberapa daerah ini ya, ini sebagai pengetahuan umum saja, dianggap bahwa susu yang pertama keluar atau dipancarkan itu di beberapa daerah ini sebagai susu basi karena bentuknya memang kurang menarik seperti nanah. Nah, ini harus kita rubah ya. Jadi benar-benar kita edukasi mereka bahwa susu kolostrum itu adalah susu yang luar biasa ininya kandungannya dan harus diberikan kepada anak, dan upayakan itu secepatnya si anak atau pedet itu bisa menyusui ke induknya. Kita berikan ya sepuasnya lah supaya dia bisa mendapatkan imunitas, kekebalan tubuh, dan juga supaya pulih dengan cepat dari si pedet ini ya, si anak sapi ini. Nah, apalagi untuk manusia jangan diganti dengan susu kaleng. Ya. Nah, kalau misalnya Pak, kalau misalnya di lapangan itu tidak ada bukan tidak ada ini ya. Kalau misalnya susunya tidak keluar, bagaimana cara solusinya? Ya, tetap kita harus berikan ya milk replacernya untuk kolostrum ini kita buatkan ya. Misalnya campuran ini formulasinya seperti yang tergambar itu ya, setengah liter susu murni dan hangat ya, bukan dalam keadaan dingin ya. Syukur-syukur susunya susu segar, susunya baru ya, susu murni ya. Kemudian ditambah dengan apa? 1 sendok teh minyak ikan ya.
Pak, kalau di dusun nggak ada minyak ikan. Cari minyak ikan yang digunakan untuk manusia. Dulu mungkin Anda siapa yang masih kecil ya mungkin ya, itu kan sering dikasih vitamin A. Ya, Bapak, kita sebetulnya tidak mau nyebut merek ya. Ya, cari aja di apotek Scott Emulsion ya. Itu juga bisa dipakai ya kalau terpaksa. Nah, kemudian yang ditambah apa? Dengan 1 butir telur. Nah, itu dicampur ya. Kemudian dihomogenkan, diratakan lah, dihomogen ya, diaduk ya sampai homogen. Kemudian kita berikan ke pedet tersebut ya. Jadi ini sebagai pengganti dari kolostrum kalau toh induknya tidak keluar ya. Bisa saja terjadi misalnya induknya kena mastitis itu kan, atau penyakit yang berbahaya, itu kan tidak boleh diberikan susunya kepada anaknya, itu akan bisa menimbulkan penyakit baru ya. Itu kita lakukan seperti itu ya, supaya si pedet ini punya imunitas dan cepat pulih dia. Oke. Nah, ada hal yang bisa saja terjadi ya, misalnya pada ternak itu terjadi retensi plasenta. Ini dapat terjadi misalnya hampir 60 sampai 90% pada induk sapi perah ya, terjadi hal ini. Bagaimana cara penanganannya ya? Cara penanganan induk setelah mengalami retensi ya adalah dengan irigasi uterus menggunakan antibiotik yang memiliki daya kerja luas atau spektrumnya luas ya, atau broad spectrum, seperti tetrasiklin bisa dikombinasikan dengan benzidamin ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Lebih bagus kalau ada mantri hewan atau dokter hewan ya, minta tolong ya, supaya tidak terjadi penyakit lanjutan lah istilahnya gara-gara terjadi proses ini ya, retensi plasenta ini. Berikutnya, bagaimana kita memberikan susu pada pedet ya. Kita atur ya, karena kita tahu tujuan utama kita usaha sapi perah ataupun industri sapi perah ini, kita produksi susunya kita jual ya, supaya dapat penghasilan peternaknya. Nah, hari pertama atau minggu pertama itu kita kasih kolostrum ya, itu terbatas, tidak selamanya. Misalnya kita kasih ini ya, minggu pertama itu kita kasih kolostrum, tapi tidak sampai seminggu, itu kita berikan ya dari susu induknya itu. Kemudian minggu kedua itu kita berikan sekitar 4 liter ya konsentrat, misalnya kita berikan sekitar 0,1 ya, 0,1 kilogram ya per hari, itu minggu kedua ya. Kemudian airnya bagaimana? Ad libitum ya, tidak terbatas ya, monggo kerso kata orang Jawa ya, silakan dimakan, itu kita kasih ya anaknya itu dengan air ya, maksudnya ya silakan dia mau minum kapan saja dia suka. Kemudian hijauan juga ad libitum. Nah, ini juga membantu bagaimana menginisiasi supaya rumennya bisa berkembang ya, nanti ada mikroba di situ. Nah, minggu ketiga itu tetap kita berikan susu itu sekitar 4 liter per hari. Kemudian konsentratnya kita tingkatkan, bisa kita berikan 0,2 air dan hijauan ad libitum. Nah, minggu keempat ini sudah 1 bulan ya, susunya kita berikan 5 liter, kita tingkatkan konsentratnya 0,4 air dan hijauan ad libitum. Minggu ke-6 ini kita berikan 5 liter tetap ya, konsentratnya ditingkatkan menjadi 0,5 air dan hijauan ad libitum, tidak terbatas ya. Silakan kita berikan ternaknya itu atau pedetnya itu sesuka dia ya. Minggu ke-7 tetap 5 liter
ya, susunya per hari ditingkatkan, ininya konsentratnya 0,6 ya. Nah, air dan hijauannya et libitum juga. Nah, minggu ke-8 mulai kita turunkan ininya, pemberian air susunya kita berikan 4 liter ya, dengan konsentratnya kita tingkatkan lagi 0,7, air dan hijauan seperti biasa et libitum. Dan terus ya, minggu ke-9 yang kita rubah itu adalah susunya. Minggu ke-9 3 liter, konsentratnya 1 kilo ya. Minggu ke-10 2 liter, konsentratnya 1,2. Kemudian minggu ke-11 itu 2 liter, konsentratnya 1,3. Kemudian minggu ke-12 1 liter, konsentratnya 1,5 kilogram. Nah, minggu ke-13 ya, itu benar-benar sudah tidak kita berikan air susu. Nah, konsentratnya sudah 1,5 kilogram. Nah, air dan hijauan ya kita berikan ad libitum. Itulah salah satu bagaimana kita mengelola supaya pedet kita itu bisa tumbuh dengan normal. Itu upaya kita ya, bagaimana memanage tadi pedet kita itu supaya terjadi dia tumbuh dengan sehat dan normal ya. Mudah-mudahan bisa gampang kita lakukan ya. Jadi ini tidak terlalu rumit. Nah, kemudian ya, menjaga kesehatan pedet ya. Apa yang perlu dilakukan di dalam proses menjaga kesehatan pedet? Pedet sehat itu apa tandanya? Yang jelas bulunya mengkilap dan halus. Kayak kita lihat dia sangat lincah, meloncat-loncat. Kemudian efektif, dia ini terlihat apabila akan diberikan minum susu, dia akan mendekat atau diberikan pakan. Sebaliknya ya, kalau dia sakit biasanya dia lesu, matanya tidak cemerlang dan seterusnya. Itu salah satu tanda pedetnya tidak sehat. Nah, pedet sakit terlihat lesu, dia bulunya kusut, pada bulu ekornya terlihat kotor, matanya sayu dan tidak ada gairah di saat kalau kita berikan susu atau kita berikan pakan ya. Itu harus warning ini ada tanda-tanda bahwa ini pedetnya sudah mulai sakit. Nah, kemudian pengelolaan lain apa yang harus dilakukan untuk pedet ini? Biasanya kita lakukan pemberian identitas dari pedet. Identitas diri akan terkait dengan produksi ya, recording istilahnya ya. Kemudian ada reproduksinya, ayahnya, tetuanya, dan ini juga harus induk maksudnya, dan pejantannya apa itu harus kalau bisa terekod. Dan kesehatan ternak, identifikasi diri dengan pemberian biasanya nomor pada telinga, dikenal dengan ear tag atau kita lakukan tato ya. Jadi ini yang kuning ini ya, menunjukkan ini ya, ear tag-nya ya. Ada nanti ada ininya, ada apa namanya, ada cara membacanya juga harus benar nanti, karena ini berhubungan dengan produksi dan reproduksi tadi. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan adalah mencegah pertumbuhan tanduk pada pedet. Kenapa? Ya karena kita tahu memang pedet untuk sapi, terutama sapi Eva itu jinak, tetapi ya sejinak-jinaknya hewan bisa, kalau misalnya tanduknya panjang, dia iseng misalnya menanduk temannya, itu bisa menimbulkan masalah, atau menanduk anak kandang yang memelihara atau peternaknya, itu juga bisa menimbulkan masalah. Jangan dikira loh dia beratnya sekitar di atas 300 kilo, kalau kita disenggol saja Pak, jangankan dengan tanduk ya, ini juga sangat berbahaya. Oleh karena itu disarankan tanduknya kalau bisa dihilangkan ya, untuk mencegah terjadinya ya. Bagaimana caranya tumbuhnya tanduk ini ya?
Caranya misalnya secara teknis, misalnya bulu di sekitar kuncup tanduk dicukur yang bersih, kemudian di sekelilingnya kuncup tadi diolesi dengan vaselin ya, dengan vaselin, kemudian selanjutnya kita tetesi bagian kuncup tadi ya dengan hati-hati dengan bahan kimia, misalnya kita menggunakan NaOH atau natrium hidroksida. Ya, kemudian yang berikutnya yang perlu hindarkan pedet tersebut dari jilatan sapi-sapi yang lain ya. Nanti itu panas itu ininya, dan jangan dimandikan paling tidak 1 minggu ya, supaya proses penghilangan tanduk itu bisa terjadi secara baik ya. Jadi kemudian juga bisa penghilangan tanduk itu atau dikenal dengan dishorning ini bisa juga dipotong setelah umur 1 bulan dengan dicungkil. Lebih horor lagi ini ya. Kalau bisa yang tadi cara kimia itu tadi lebih ini ya. Kalau ini dicungkil ya dengan alat tentunya, bukan dicungkil atau dipahat. Ini dengan alat yang ini ya yang ada. Oke, berikutnya adalah tata laksana di dalam pengelolaan pedet ini adalah bagaimana kalau misalnya dia sakit ya. Nah, ada beberapa penyakit yang sering menyerang pada pedet ya. Yang pertama itu misalnya diare atau mencret ya. Gejala mencret pada pedet terlihat biasanya matanya mengantuk, kotoran berwarna kuning dan putih dengan bau yang sangat menyengat. Biasanya melekat pada ekornya, nafsu makan dan minumnya biasanya menurun. Nah, bagaimana caranya pengobatan yang bisa dilakukan sebagai antisipasi? Yang pertama itu hentikan pemberian susu selama 24 jam, kemudian beri minum air hangat dicampur dengan elektrolit ya. Misalnya bikin kita formula ya, 1 liter air dicampur dengan 5 gram garam dapur halus ya, kemudian 2,5 gram NaHCO3 natrium karbonat dan 50 gram glukosa ya, atau boleh juga menggunakan gula ya. Ini dikenal kalau pada manusia adalah diberi oralit ya, untuk ini ya, untuk mengurangi terjadinya dehidrasi dan seterusnya yang bisa terjadi juga ya. Beberapa cairan tubuh dan elektrolit itu bisa hilang gara-gara diare ini ya. Kemudian berikutnya adalah yang sering terjadi pada pedet ini adalah pneumonia ya. Penyakit radang paru-paru disebabkan oleh bakteri. Gejalanya bagaimana? Pedet terlihat batuk-batuk dia. Kemudian keluar ingus dari hidung, biasanya dia juga ada demamnya, sulit bernafas, kemudian nafsu makan menurun. Tapi bukan corona ya. Kita berharap corona tidak sampai ke ternak. Kalau sampai ke ternak, wah mengerikan ya. Kita berharap jangan sampai COVID itu menyerang ternak tentunya. Nah, penanganan apabila pedet yang sudah sakit adalah ditempatkan pada kandang yang hangat dan pemberian antibiotik secara rutin. Kita minta bantuan mantri hewan ataupun dokter hewan ya, kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk itu ya. Kemudian yang berikutnya yang sering terjadi pada anak ya atau pedet yaitu adalah kembung atau bloat ya. Kembung biasanya diakibatkan salah di dalam proses pemberian pakan. Makanya manajemen pemberian pakan pada pedet itu sangat penting ya. Kemudian di samping kebersihan dan seterusnya ya. Kemudian pemberian susu biasanya yang hangat tiba-tiba diganti dengan susu dingin misalnya. Terlalu banyak mengkonsumsi hijauan yang kadar airnya terlalu tinggi ya, misalnya digembalakan di pagi hari sebelum embun hilang, atau dia kebetulan makan legume misalnya yang membuat bloat, atau kalau misalnya diaritkan dengan sistem cut and carry ya, dilayukan dulu ininya, jangan langsung diberikan. Jadi setelah kita menyabit rumput pagi biasanya itu dilayukan, jangan sampai langsung diberikan.
ya, kering udara lah ya. Jadi dibiarkan beberapa ini, jangan langsung diberikan. Dan ini bisa menimbulkan bloat kalau misalnya kadar airnya terlalu tinggi langsung diberikan. Tidak hanya terjadi pada pedetnya saja, bisa juga terjadi pada induknya kalau misalnya kita tidak membuat atau memperhatikan hal ini ya. Ini adalah upaya atau strategi kita supaya ternak sapi kita terhindar dari bloat ya. Tidak hanya sapi ya, termasuk kambing, domba, juga kerbau ya, harus hati-hati karena bloat ini juga susah-susah gampang penanganannya ya. Oke, usahakan harus secepatnya untuk mengeluarkan gas dalam perut, yaitu misalnya diberi pil ya, pil kembung atau pemberian minum ya. Ini upaya kita ya, kadang-kadang supaya sendawa dia kita kasih alkohol atau Sprite ya yang mengandung karbon ya, soda ini ya, maksudnya bukan ini ya, upayakan supaya udara ataupun kembungnya itu bisa dikeluarkan. Nah, yang lebih bagus itu kita konsultasikan dengan dokter hewan ya, supaya dilakukan tindakan, karena bisa cepat mati ternak kita kalau misalnya tidak tertangani dengan cepat, karena dia akan menekan ya, kalau kuda kembung menekan organ dalamnya, menimbulkan sesak, nanti bisa menimbulkan pernafasannya terganggu sehingga ternaknya itu akan bisa menimbulkan kematian. Sering terjadi ini ya, jangan dikira enteng nih bloat ini. Kita upayakan yang lebih bagus itu mencegah ya. Kemudian yang berikutnya yang sering terjadi ya pada pedet itu adalah parasit saluran pencernaan atau cacing ya. Cacing ini sering menyerang pedet ya. Cacing giling ya, menginfeksi usus lambung, cacing pita dan cacing hati yang menginfeksi hati. Kemudian pedet yang terserang cacing ya biasanya badannya kurus ya, perutnya buncit, bulu kasar dan tidak mengkilat, serta mudah dicabut ya, mudah rontok. Nah, tindakan ya dengan cara melakukan program pencacingan secara teratur dengan memotong siklus cacingnya. Jadi kita berikan obat cacing ya, di pasaran juga banyak ya yang ini yang bisa kita beli. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan juga di dalam proses pemeliharaan pedet atau memanage atau manajemen pemeliharaan pedet ini adalah yang pertama ya, kandang dan semua peralatan yang berhubungan dengan pemeliharaan pedet ini harus bersih ya. Kemudian karena kita tahu pedet itu kan masih anak-anak, masih balita ya, kita harus benar-benar kita upayakan ya, misalnya alas kandangnya harus sering diganti dan terhindar dari pengaruh angin secara langsung. Ini yang bisa kita lakukan, kita upayakan ya, gampang ini. Kemudian yang kedua, disediakan lapangan rumput untuk exercise dan dapat sinar matahari. Lapangan ini sebaiknya tidak digunakan mengembala sapi-sapi dewasa untuk menghindari tertularnya penyakit dari induk pada pedet ya. Namanya masih pedet itu kan masih rawan dan rentan untuk nantinya terjadi penularan dari induknya. Kemudian di dalam kandang disediakan air minum yang bersih ya, karena pedet setelah umur 2 minggu atau lebih tidak cukup dengan minum air susu saja, dia butuh air minum ya, seperti di gambar. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesehatan agar terhindar dari infeksi bakteri ataupun virus ataupun juga cacing. Kemudian yang kelima, pemberian susu sesuai dengan umur dan pakan tambahan yang cukup ya. Jadi itu salah satu upaya, dengan pakan, dengan susu yang tadi ya, bagaimana kita mengelolanya dengan baik ya, asupan gizinya baik ya, nutrisinya baik, itu akan bisa meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh sehingga ternak yang kita pelihara ataupun pedet kita pelihara itu bisa kita jamin kesehatannya ya. Itulah yang bisa kita lakukan supaya pedet kita
menjadi sehat dan tumbuh berkembang dengan baik dan menjadi replacement stock yang berharga nanti, ya calon induk yang bisa diandalkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tetap kita menebarkan kebaikan, ya, kita menebarkan motivasi supaya kita tetap terus berkarya, terus kita belajar supaya kita bisa mendapatkan tujuan apa yang kita harapkan tentunya di dalam hidup ini, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.